Selamat pagi semua, salam sehat. Liburan singkat Bintang di Solo kali ini adalah mengunjungi Museum Purbakala Sangiran, jalan-jalan sekaligus nambah edukasi. Tiket masuknya per orang Rp8.000. Liburan kali ini spesial banget karena Bintang ditemani oleh nenek Solo dan nenek-kakek Depok. Yuk kita belajar sejarah Sangiran yang katanya dulu kala di sini adalah lautan. Loh, kok bisa? Kan lautnya kan jauh dari sini. Untuk mengetahui semua sejarah di Sangiran, kita akan ditemani oleh Pak Sukoco yang akan menceritakan semua hal tentang Sangiran. Sangiran itu adalah suatu kawasan, kita bisa melihat jejak kehidupan jutaan tahun yang lalu sampai di mana kita hari ini masih bisa melihat jejak yang pernah terjadi di lingkungan Sangiran. Nah, Sangiran itu mulai dari 2,4 juta tahun yang lalu. 2,4 juta tahun yang lalu Sangiran pernah menjadi laut. Nah, setelah adanya erupsi gunung berapi yang tadi jenengan lihat, ada lahar tertua yang usianya 1,8 juta tahun yang lalu. Jadi ceritanya zaman dulu itu sering ada gunung yang meledak di kawasan Sangiran, lautnya berubah menjadi rawa-rawa di antara 1,8 sampai dengan 900.000 tahun yang lalu. Jadi mereka yang kita injek ini, yang kita injek ini termasuk yang 1,8 juta tahun yang lalu. Jadi Sangiran museum ini di mana rata-rata tanahnya usianya yang didirikan bangunan ini 1,8 juta atau lahar tertua. Nah, dari rawa-rawa ini dideteksi sama. Nanti ada kehidupan binatang-binatang air rawa. Ada kudanil, ada buaya, ada kura-kura. Ada bahkan manusia purba tertua di kawasan Sangiran ini namanya Meganthropus paleojavanicus. Usianya di 1,2 juta tahun yang lalu. Nah, setelah dari rawa-rawa berubah menjadi hutan terbuka. Kapan itu? 730.000 tahun yang lalu. Jadi 730.000 tahun yang lalu Sangiran di mana mereka sangat subur sekali hutan terbuka karena di lapisan tanah ini banyak ditemukan fosil-fosil yang dulu hidupnya di hutan. Ada gajah, harimau, badak, rusa yang ukurannya lumayan besar. Ada gadingnya saja nanti 4 meter. Nah di sini ada kehidupan manusia purba yang generasi kedua, namanya Pithecanthropus erectus. Jadi di Sangiran ada 3 generasi, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Itu kalau jenengan zaman sekolah. Tetapi kalau di sini nanti tidak akan menemui dari nama-nama tersebut karena semua berganti menjadi Homo erectus. Nah, dari hutan terbuka berubah menjadi daratan kering dan tandus yang namanya Notopuro. Usianya 300.000 tahun yang lalu. Ini adalah lapisan tanah teratas di kawasan Sangiran. Nah, semua ini lokasi yang banyak mengandung fosil itu luasnya 59 km persegi. Ada di 2 kabupaten Sragen dan Karanganyar. Itu yang masuk dari cagar budaya. Itu yang. Nah, ini secara teori. Nah, secara realnya itu kita lihat dari lapisan tanahnya di sini, Bapak. Kita lihat. Mulai dari paling bawah kita lihat, kita masih melihat kerang-kerang yang masih menempel di dinding tanah banyak sekali. Nah itu adalah bekas kehidupan air laut 2,4 juta tahun yang lalu. Ini paling tua. 2,4 juta tahun lalu nih. Nah di atasnya ini yang tadi jenengan lihat 1,8 itu lahar. Mereka yang pernah mendapatkan air laut yang ada di kawasan Sangiran khususnya. Ini 1,8. Nah di atasnya ini ada kerang-kerang banyak sekali yang menempel di dinding tanah. Ini kalau di lokasinya besar sekali Bu. Jadi mereka suatu kawasan penuh dengan kerang-kerang ini, sawahnya atau tanahnya itu. Nah di atasnya ini bekas dari hutan terbuka. Jadi ada gajah, harimau biasanya ditemukan dalam kondisi lapisan tanahnya seperti ini. Nah di atasnya ini daratan kering dan tandus yang semuanya ini di kawasan Sangiran hanya satu-satunya di dunia. Kita tidak menemukan lapisan tanah perubahan lingkungan dari laut menuju daratan pada satu kawasan. Nah sekali lagi hanya satu di dunia, hanya di Sangiran. Makanya Sangiran sudah masuk World Heritage, ditetapkan sebagai situs warisan dunia, diakui oleh UNESCO. Jadi Sangiran ini bertaraf internasional. Itu. Jadi nanti kita bisa lihat dari jejak yang lain. Ini dari lapisan tanahnya. Yang kita lihat dari fosilnya, Bapak. Ini fosil. Nah, ini fosilnya mulai dari kerang-kerangnya di air laut. Ada di air rawa, di sini kita lihat ada penyu, dan di atasnya ini ada tengkorak manusia purba. Nah, ada gigi geramnya saja, ada tulang belakangnya saja kita lihat. Ya, tengkorak manusia purba. Dan ini tidak utuh karena fosil yang ditemukan di kawasan Sangiran jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak dalam kondisi utuh. Mereka dalam satu lubang, mereka hanya ditemukan potongan-potongan saja, tetapi jumlahnya sangat banyak. Seperti ini, mungkin hanya ditemukan gigi gerahmnya saja. Gitu.
mungkin bagian belakang saja. Tetapi ini sangat berarti sekali bahwa itu menunjukkan kehidupan yang pernah terjadi di kawasan Sangiran 730.000 tahun yang lalu karena yang ini. Nah, kalau yang di atas ini senjatanya manusia purba. Mereka pakai batu, tidak pakai senapan. Mereka pakai batu untuk melempar binatang buruan untuk dimakan. Nanti bisa kita lihat. Nah, di atasnya ini ada gigi kerbau, ada gigi gajah, dan ada tulang tengkorak bagian atas dari manusia purba. Ini hanya nanti bisa kita lihat lebih banyak lagi di display yang lain. Nah, kalau yang di sini adalah zona air laut. Yang Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang tanyakan mulai dari sini. Mau nanya nggak? Ya, mau tanya. Nggak? Bisa kita lanjut? Lanjut. Ya, oke. Nah, kita di sini zonanya air laut. Tadi saya ngomong berulang kali ada zaman dulu Sangiran lautan apa sih Mas buktinya? Nah, ini ditemukan ada fosil penyu, ada koral. Ini kalau dengan main-main di pantai pasti nemu ini. Nah, kalau di Sangiran banyak sudah menjadi fosil. Nah, ini ada kerang besar. Nah, ini kalau sekarang mereka kalau di laut lepas sana isinya mutiara kemungkinan. Tetapi kalau di Sangiran sudah menjadi fosil, ini asli. Dan kalau diketahui ditemui kerang yang sebesar seperti ini dulu laut dalam. Sangiran itu laut dalam. Bahkan Sangiran ya laut dalam. Bahkan Sangiran sampai hari ini ada sumber mata air asin. Jadi airnya keluar dari dalam tanah rasanya asin. Itu. Nah, kalau di sini kita lihat dari rawa-rawa, moluska, semua kerang-kerang di mana mereka hidupnya di rawa-rawa. Ini banyak sekali. Kalau adanya mau melihat itu tinggal jalan kaki sekitar 300 meter dari Museum Sangiran sudah menemukan kawasan ini. Besok kalau jadi mahasiswa atau jadi peneliti bisa datang kembali ke Sangiran kalau tertarik tentang sejarah gitu. Karena penelitian sampai hari ini masih sering dilakukan di kawasan Sangiran. Nah, ini asli banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Nah, kalau yang di sini kita lihat fosil gajah. Sudah pernah lihat gajah di kebun binatang? Udah. Ya, udah. Nah, di Sangiran zaman dulu ada 3 jenis gajah. Yang pertama namanya mastodon, yang kedua stegodon, yang ketiga itu elephas. Nah, gajah yang jenengan lihat di kebun binatang itu yang jenisnya elephas di sana. Bagaimana Mas kita bisa tahu jenis-jenis gajah tersebut? Kita lihat dari bentuk giginya. Kalau yang di sini bisa kita lihat, ini yang elephas yang sekarang masih hidup. Jadi kalau gajah sekarang mati bentuknya seperti ini giginya. Nah, kalau yang di tengah ini yang stegodon, ini yang paling besar ini kita lihat gajahnya yang di tengah. Kalau yang di ujung itu yang mastodon. Mastodon itu paling kecil tetapi mereka paling tua. Ini bisa kita lihat bahwasannya mereka ukurannya zaman dulu sangat besar sekali. Jadi kalau jenengan ke kebun binatang hanya 70 cm, mereka gede banget. Nah, ini 4 meter. Berapa Mas gedenya zaman dulu? Mereka bisa mencapai panjang 11 meter, tingginya 6 meter. Bobotnya lebih dari 5 ton. Berapa kali lipat gajah sekarang ya? Ini asli. Banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Ada kepala gajahnya kita lihat. Ini ada kakinya, ada di sini. Di sini kita lihat ada dari tulang belakangnya asli juga. Nah, ini dari kaki gajah asli banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Ini yang kakinya beneran. Ya, asli. Jadi ini asli bagian atasnya. Nah, bagian bawahnya, ini bagian pinggulnya di sini. Jadi semuanya ini anatomi tulang dari gajah purba yang pernah hidup di kawasan Sangiran. Yang kita lihat di sini Ini ya stegodon. Jadi beberapa tulang yang pernah ditemukan di kawasan Sangiran. Kalau ini bentuk gajahnya yang beda, tetapi itu hanya ilustrasi gambar saja. Karena memang gambarkan kehidupan ada 3 spesies. Oke, kita di sini buaya asli kita lihat ini sudah menjadi batu. Mereka pernah ada di kawasan Sangiran. Ada 2 jenis buaya. Yang pertama namanya aligator. Aligator itu hidup di rawa-rawa 1,8 juta tahun yang lalu. Dan yang kalau di sini hidup di air sungai. Mereka makan ikan-ikan di aliran sungai sehingga ukuran kepalanya itu jauh lebih kecil. Nah, ini usianya 730.000 tahun yang lalu. Dan buaya itu adalah salah satu binatang purba yang tidak pernah mengalami evolusi. Jadi mereka sejak zaman purba sampai hari ini mereka masih ada dan tidak mengalami perubahan bentuk ukuran maupun dari kepalanya. Nah, kita lihat di sini sangat komplit sekali. Jarang ditemukan dalam kondisi seperti ini. Ada rang atas, ada rang bawah. Nah, kita lihat giginya di sini, besar-besar masih menempel. Ini jarang ditemukan dalam kondisi seperti ini. Mereka asli banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Dengan sebesar ini bisa mencapai panjang 7 meter. Jadi sekali makan rusa saja satu lahapan saja. Nah,
Nah, kalau yang di sini dari replika saja, dari ini tidak asli. Nah, kalau yang di sini dari rekonstruksi sangiran pada era zaman purba dulu atau 730.000 tahun yang lalu. Jika kita bisa balik ke masa lalu, itu melihat sangiran banyak hewan-hewan hidup bebas di alam terbuka di kawasan sangiran. Karena banyak ditemukan dari hewan, ada kerbau, di sini kita lihat. Ada rusa, ada banteng yang banyak sekali ditemukan di kawasan sangiran. Jadi zaman dulu sangiran sangat ramai sekali dipenuhi oleh banyak binatang. Jadi sekitar 50% jenis fosil yang ada di dunia itu ditemukan di kawasan sangiran, 50%-nya. Yang tidak pernah ditemukan di kawasan sangiran itu adalah fosil dinosaurus. Nah, sampai hari ini tidak pernah ditemukan fosil dinosaurus karena banyak juga ditemukan di kawasan sangiran, tetapi tidak utuh deh ini. Jadi mereka hanya bagian yang moncongnya hilang. Nah, kita lihat yang di warna merah itu posisinya. Nah, posisinya di yang warna merah. Nah, itu. Nah, ini ada babi hutan dan ini ada kayu putih. Dan mereka rata-rata semuanya asli, banyak ditemukan di kawasan sangiran. Jadi sangiran gambarannya juga seperti di gambar tersebut. Jadi mereka banyak hidup di kawasan sangiran jutaan tahun yang lalu sampai dengan ratusan ribu tahun. Tapi manusia purba di sini nggak kekurangan makanan ya? Iya, tidak ada kekurangan makanan. Mereka sangat terjamin sekali dengan kondisi banyaknya kehidupan binatang-binatang yang mereka juga banyak berkumpul di sini. Jadi rantai makanan atau ekosistem yang pernah berjalan itu sangat sempurna sekali. Nah, ini hasil. Mereka satu keluarga. Nah, ini rekonstruksinya. Tetapi mereka memang pernah ada di kawasan sangiran ini karena fosilnya banyak ditemukan dari sangiran. Sehingga dari para peneliti itu bisa merekonstruksi, oh kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi mereka itu dibentuk oleh para ahli yang pernah meneliti di kawasan sangiran dari temuan-temuan yang banyak itu sehingga bisa diwujudkan. Oh, kira-kira secara global manusia purba besarannya masih hampir seperti kita saja. Cuma mereka beda volume otak dengan kita. Lebih kecil. Lebih kecil. Nanti bisa kita lihat dari Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo sapiens. Dan sangiran itu menjadi rumahnya manusia purba karena 50% di seluruh dunia untuk temuan hominid atau manusia didapatkan dari sangiran. Nah, ini Mereka belum punya baju, mereka belum punya rumah, mereka masih nomaden. Nomaden itu pindah-pindah. ini ada buncitnya nih. Pulau Jawa karena fosilnya ditemukan di seluruh dunia. Ini bumi nih. Ya. Ini. Mereka makan mentah-mentah saja. Saya mau ngerasain jadi manusia purba nih. Ini Dede nih. Mereka banyak hidup di kawasan sangiran karena Makannya mentah tuh. kawasan sangiran. Makannya mentah. Dengan banyak temuan fosil itu lagi mereka masih para peneliti dari orang luar negeri maupun dalam negeri masih datang ke sangiran ini. Jadi mereka masih melakukan ekskavasi atau penggalian untuk mengadakan penelitian. Ini apa Nah, evolusi? ini dari manusia purba sampai dengan manusia modernnya. Jadi perkembangan. Kalau manusia purba itu yang paling tua ada dari Afrika. Jadi Afrika, kalau yang sangiran mulai dari umur 1,8 juta tahun yang lalu. Sangiran yang ini. Ya. Kalau yang bawah ini dari Afrika. Karena menurut peneliti manusia purba tertua itu ada di Afrika 4 juta tahun yang lalu. Sehingga ada yang menunjuk kalau manusia di kawasan sangiran. Volume otaknya lebih kecil ya. Berdasarkan teorinya awal lokal. Ini volume otaknya lebih kecil. Kecil banget. Ini orang dari tanam. Ini volume otaknya lebih kecil. Nggak punya baju, ya, nggak punya baju, nggak punya rumah, mereka tidak tempat untuk mencari kehidupan. Ya, mereka ada sekolah. Gitu. Nah, jadi mereka seperti manusia. Ini adalah dari sekian banyak penemuan-penemuan. Jadi kalau temuan ini ada para manusia itu ditandai. Ini untuk menatakan penyebaran dari manusia purba tersebut. Nah, temuan yang ada di Sangiran itu sejak zaman Belanda. Kita tahu ada 1939 sudah ditemukan oleh para peneliti. Nah, dari sekian banyak itu yang paling lengkap namanya Sangiran 17 kita lihat. Mereka ada giginya, ada wajahnya, ada tempurungnya. Sehingga yang tadi saya sampaikan kalau di sini sudah tidak menjumpai Pithecanthropus, Meganthropus karena zaman dulu masih ragu antara kera dengan manusia. Tetapi setelah ditemukan ini mereka tahu kalau itu memang benar-benar manusia. Sehingga secara dunia internasional berubah menjadi Homo erectus. Nah, kebetulan kalau di Sangiran ada 3 jenis Homo erectus. Ada arkaik, tipik, dan progresif. Dia menyebar di pinggiran-pinggiran kali ini ya. Iya, betul. Jadi mereka ada di sini. Jadi kita sekarang posisinya ada di sini. Kita posisi di sini. Ya, di sini. Jadi mereka
banyak sekali penyebaran. Oh, berarti yang kita injak ini di bawah gedung ini sebenarnya juga banyak fosil-fosil Ya, kalau yang kita injak ini memang tidak banyak, tapi kalau digali di bawahnya, lapisan yang kita injak ini ada banyak temuan fosil air laut. Oh, air. Ya, kalau di atasnya nanti banyak temuan dari air rawa, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah spesies dari manusia purba. Yang pertama, yang dilihat khususnya untuk tengkorak manusia purba semuanya karena tengkorak manusia purba dan museum juga menyimpan di Museum Geologi Bandung. Nah, di Bandung mengapa disimpan di sana? Karena ini ditemukan di tahun 1969, sedangkan kita baru ada museum 1974. Itu. Dan ini adalah penemuan yang paling fenomenal. Ini yang bisa membedakan antara kera dengan manusia. Dari Sangiran 17. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dari yang paling tua, namanya ini kalau dengan belum sekolah Meganthropus, itu keningnya masih menonjol. Nah, kedua sudah lumayan. Ketiga sudah seperti manusia modern. Nah, sama volume autonya. Ya, Ini yang keempat udah kayak begini nih. Nah, ini ada orang-orang dewasa yang sekarang itu 1400. Gitu. Jadi kita menurut ahli sekedar sharing saja, belajar di Sangiran, ada beberapa informasi yang sudah kami terima bahwa kita itu tidak keturunan dari manusia purba karena mereka pernah punah dan akan muncul kehidupan modern. Bahwasanya kita lihat kehidupan mereka jutaan tahun yang lalu, sedangkan manusia modern baru sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Itu. Jadi kita tidak seera dengan manusia purba. Sama halnya kita tidak seera dengan dinosaurus seperti itu. Itu hanya dari beberapa informasi ya. Itu tidak mesti harus seperti itu, tidak saklek gitu. ada yang bertahan hidup nggak ada? Ya? Nggak ada yang Ya, bertahan hidup. tidak ada yang bertahan hidup. Akan ganti. Ada nih satu bertahan Iya. hidup, nah nih bertahan hidup. Nah, di sini ada kudanil. Kudanil. Ini asli, banyak ditemukan di kawasan Sangiran, usianya 1,2 juta tahun yang lalu. Mereka pernah hidup di kawasan Sangiran dalam jumlah yang sangat banyak karena fosilnya banyak ditemukan di kawasan. Oh ini hipo Ya, itu hipopotamus. selalu ada di air. Menandakan kehidupan dulu kehidupan di air. 1,2 juta tahun yang lalu. Ini ada rang atasnya tapi hilang, ada rang bawahnya. 2 hari yang lalu masih banyak ditemukan. Nah, ini ditemukan yang ditunjukkan di sini tahun 2019. Ada gading gajah, ada kaki gajah yang banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Ini menandakan kalau fosil-fosilnya sampai hari ini masih sering ditemukan di kawasan Sangiran. Ketika mereka mencangkul, membuat rumahnya, itu sering sekali masih menemukan fosil. Apalagi musim penghujan seperti ini, dipastikan banyak sekali temuan fosil karena lingkungan mereka itu ada longsoran, erosi, sehingga mereka bisa melihat dari penampakan fosil-fosil yang ada di lingkungan mereka. Nah, ketika mereka nemu, itu wajib melaporkan kepada museum. Itu wajib karena kita di lingkungan cagar budaya, jadi kita tidak boleh menjualnya atau menyimpannya. Tapi yang nanti nemu akan dikasih uang. Nah, Pak Setu ini yang menemukan tengkorak manusia purba terakhir di tahun 2017 dikasih uang oleh pemerintah 25 juta. Nah, untuk tengkorak manusia purba itu paling prestisius. Nah, kalau yang Museum Klaster Krikilan. Itu. Ini Dayu. Ini Ngebung. Klaster. Oh ini klaster Ngebung. Ya, Ngebung ini Bukuran. Ini Dayu, ini Manyarjo. Ini Manyar. Dan kita sekarang ada di Museum Sangiran atau di Klaster Krikilan. Klaster Krikilan ini. Iya. Oke. Ya. Ada 5 ya? Iya, ada 5 museum. Itu di kawasan yang luasnya 59 km persegi. Ini ruang kamera bintang menentukan. Ini teori Big Bang. Menambah pengetahuan kepada kita bahwa ternyata dinosaurus itu memang benar-benar ada, tetapi hidupnya jauh lebih tua, 200 juta tahun yang lalu. Ini ada gigi T-Rex, nah, besar sekali.
Ditirek nih, Iya. ditirek ya. Besar sekali. Ini mau digigit nggak? Ya, jadi mereka menunjukkan kehidupan yang pernah terjadi lewat jari fosil-fosil juga ditemukan. Tetapi kita tidak seheran juga dengan mereka. Itu bahwa banyak orang itu menyalahkan Charles Darwin karena mengira melihat gambar ini manusia berasal dari kera. Tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Jadi Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu berasal dari kera. Kera ya kera, manusia ya manusia. Bagaimana kita menganalisa gambar ini? Ini hanya lini masa yang muncul di kehidupan bumi ini. Jadi mereka bertahap dari golongan primata, ada tersier, ada lemur, ada kera, ada manusia purba, dan terakhir golongan primata itu adalah manusia modern seperti kita. Itu pemikiran dari Charles Darwin. Jadi mereka tidak pernah mengatakan manusia itu berasal dari kera. Gitu. Jadi kalau orang mereka tidak membaca bukunya, hanya melihat gambarnya, kira-kira wah mereka berarti kita itu berasal dari hewan begitu. Tapi nggak seperti itu. Jadi ada beberapa bukti teorinya Charles Darwin ternyata ada kehidupan manusia purba juga. Karena dia bikin buku ini itu 1853, sedangkan temuan tengkorak manusia purba pertama itu 1891. Jadi belum ada temuan tengkorak sama sekali untuk manusia purba, mereka sudah punya pemikiran. Di lautan banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Nah, ada aslinya yang ini. Ada ini kalau dari ya sini. ada banyak. Jadi mereka ada menunjukkan kalau dulu lautan. Nah, asli banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Gitu. Iya, giginya saja. Itu hewannya bisa segede rumah. Iya, itu sangat besar sekali. Panjang lebih 20 meter dengan asumsi segini itu. Itu. Karena ini lebih dari sekitar 10 cm. Itu. Sangat besar sekali. Oh ini macan. Iya, itu yang seera dengan dinosaurus. Itu. Macan. Semilodon namanya. Ya, ya, ya. Dia harimau, tetapi dia seera dengan dinosaurus. Dia punya taring panjang sekali. Namanya Semilodon. Oke, ini foto ya. Belahan dunia, karena zaman dulu daratan ini pernah menjadi satu, sehingga mereka bisa pindah tempat ke tempat yang lain. Nah itu, jadi mereka jalurnya lewat daratan. Paling tua di Afrika. Nah, di Afrika, ya manusia purba paling tua. Dan menurut teori ini juga Homo sapiens juga pernah berawal dari Afrika. Karena iya, ya betul, di Australia. Dan manusia purbanya tidak sampai di Australia. Tetapi kehidupan memang jauh lebih tua di Australia karena di Australia banyak ditemukan dinosaurus dunia. Yang dia temu di daerah Jawa Timur yang sekarang ada namanya Museum Trinil dekat Kota Ngawi. Itu. Jadi tengkoraknya seperti ini. Yang ngasih nama PT Anthropopteryx itu ya juga Eugene de Boer. Mengapa dikasih nama PT Anthropopteryx itu? Karena mereka masih ragu kera dengan manusia. PT Anthropopteryx itu artinya kera berjalan tegak. Ditemukan pertama 1891. Dia seorang dokter, mereka bertugas pada pemerintah Hindia Belanda. Turun temurun. Nah, mereka Ini bapak terus orang Sangiran. Yeah. Orang Sangiran itu yang memberikan banyak pengertian. Dan penelitian di Sangiran itu tidak pernah berhenti. Mereka mengawetkan tulangnya itu. Ini ya lautnya ya. Ya, jadi tahapan-tahapan dari mereka dari pertama kali yang Tuh, pernah- Merapi di sini, Lawu di sini. Nah, iya. Gunung Nah, Lawu terus di Purba. sini ada laut yang Iya. ini yang isi apa kita Betul. sekarang ini ya. Iya, gitu. Dinanya ke gini kepot Gunung Purba. Iya. Terus ini jadi cekungan semua. Iya. Terus ini jadi hilang Sangiran. lagi airnya Iya. jadi Sangiran. Ya, Sangiran. Ini. Oke. Jadi tahapan. Berarti ini cekung ya? Iya, kita memang cekungan, di cekungan. Aduh, ini di sini nih. Ya Allah. Prosesnya sama, prosesnya gini semua. Bumi mau ikut pakai nih. Bol-bol tembak. Melihat masa depan. Melihat masa depan. Sudah milih Udah belum? belum? Ini Dedi, ini Dedi ini ya, ini Dedi. Ini buncin ini. Oh ini buncit nih, buncit. Itu bibit tuh. Itu L, itu L. Oh ini buncin. Oh ini buncin, ini Dedi. Ini EL, ini EL.
Ini Bibi, ini Bibi. Ini Bumi. Ini Bumi. Di Pacitan, di dekat Gua Tabuan di sana. Nah, ini. Jadi mereka ras Austronesia. Ras Austronesia itu pengisi awal bangsa Indonesia. Itu awal-awal bangsa Indonesia. Ras Austronesia. Jadi, mereka sudah dikubur oleh kelompoknya, sudah berkebudayaan. Mereka sudah dikubur. Iya, sudah dikubur. Makanya bentuknya begitu ya. Nah, itu beberapa bentuk sesuai dengan kepercayaan mereka. Itu. Walaupun dulu animisme, tapi mereka Iya. sudah kepercayaan ada kehidupan setelah kematian. Jadi dibekali setelah Nggak ada ini kan dulu. Ada. Kita masih duduk situ ya. Ya. Asik ya, jalan-jalan sambil belajar sejarah situs manusia purba di Sangiran. Sampai ketemu di jalan-jalan bintang berikutnya ya. Dadah. Cinta Bumi itu. Bumi. Jadi, akhirnya bumi bulu banget ya.